Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kejaksaan Negeri Majalengka melakukan penahanan terhadap dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi atau tipikor di dalam tubuh perusahaan daerah Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR Majalengka Cabang Sukahaji Kamis 13 Oktober. Hal itu setelah Kejari telah melakukan proses penyidikan panjang sejak tahun lalu. Dua tersangka tersebut menjalani pemeriksaan pada Kamis kemarin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Eki Yulianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eki. Ya, baik. Terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, di mana Kejaksaan Negeri Majalengka akhirnya melakukan penahanan terhadap dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi atau tipikor di dalam tubuh perusahaan daerah Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR Majalengka cabang Sukahaji pada Kamis kemarin. Dua tersangka tersebut berinisial F selaku kepala cabang BPR Majalengka cabang Sukahaji dan Y selaku orang kepercayaan dari si F. Sebelum dilakukan penahanan, keduanya menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 7 jam di sebuah ruangan di kantor Kejaksaan Negeri Majalengka kemarin. Para tersangka tersebut diperiksa secara intensif dengan didampingi oleh sang pengacara. Menjelang petang kemarin, keduanya pun akhirnya keluar dari ruangan untuk digiring menuju mobil yang telah disediakan. Kedua tersangka tersebut menggunakan rompi tahanan berwarna merah. Nah, hasil keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka bernama Eman Sulaiman mengatakan sebelumnya pihaknya telah memeriksa ratusan saksi atas dugaan korupsi tersebut sejak awal tahun ini. Saksi-saksi itu terdiri dari para nasabah dan aparatur sipil negara atau ASN. Dari hasil keterangan para saksi tersebut mengerucut pada kedua tersangka baik F maupun Y. Keduanya selama melakukan tindak pidana korupsi memiliki peran masing-masing, bahwa peristiwa korupsi itu bermula pada periode sekitar tahun 2018 hingga tahun 2019, di mana BPR Majalengka Cabang Sukahaji melakukan penyaluran kredit kepada 122 debitur dengan jumlah total dana pinjaman sebesar 4,5 miliar. Kegiatan itu diduga terdapat penyalahgunaan penyaluran kredit dengan cara pemalsuan agunan, tidak dilakukan survei dan kredit topengan yang menyebabkan kredit macet menimbulkan tunggakan pokok sebesar 3,1 miliar. Nah, F selaku kepala cabang BPR Majalengka Sukahaji memanfaatkan jabatannya untuk meloloskan semua pengajuan pinjaman yang dibawa Y. Sebelumnya F memerintahkan Y untuk mencari calon debitur. Padahal banyak calon debitur yang tidak layak mendapatkan pinjaman. Pengajuan pinjaman juga dibuat dengan memasukkan syarat AJB dengan pengajuan nominal yang besar, di mana nanti ketika pencairan dipotong oleh Y untuk digunakan diri sendiri dengan nominal minimal 500.000 hingga 6 juta rupiah. Sehingga dengan pengajuan dana kredit yang membengkak itu terjadi tunggakan yang menyebabkan kerugian negara sebesar 3,26 miliar. Menurut keterangan Kepala Kejaksaan bahwa setelah melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, tidak menutup kemungkinan pihak kejaksaan masih melakukan adanya penambahan tersangka lain. Sebab selama ini pihaknya juga masih melakukan penyidikan terhadap saksi-saksi yang lain. Nah, sementara akibat perbuatannya, kedua tersangka untuk sementara akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Keduanya juga akan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor. Demikian tidak. Baik, terima kasih rekan Eki Yulianto dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka, Eman Sulaiman. Berikut liputannya untuk Anda. Selesai pemeriksaan dan dilakukan tindak lanjut. Dapat saya sampaikan bahwa perkara tindak pidana korupsi ini sudah dilakukan penyidikan sejak tahun 2021. Ada
Adapun kasus posisinya adalah bahwa pada periode 2018 sampai dengan 2019 perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka cabang Sukahaji melakukan pembayaran kredit kepada 182 nasabah atau debitur dengan total pinjaman dana sebesar 4.577.500.000 rupiah yang diduga terdapat penyalahgunaan kredit dengan cara pemalsuan agunan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.